wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di podcast bersama Neng Rina. Apa kabar nih semua para sahabat-sahabat muslimah dan para subscriber podcast Neng Rina? Semoga kita semua itu selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, nah guys, kali ini di podcast aku kedatangan bestie berlebihan banget ya, teman baik aku sejak aku kuliah. Di sini udah duduk nih di samping aku. Namanya adalah Mbak Arum. Mbak banget ya, padahal bestie gitu harus cewek cuy gitu ya. Nah, Mbak Arum ini rumahnya kebetulan dekat sama aku, dan waktu itu kita udah pernah bikin konten di awal. Kalau kalian scroll konten aku ke bawah itu ada banget konten-konten kita. Nah, waktu itu juga kita berdua tuh pernah bikin konten tentang Beauty buku. standard. Oh, buku. Tentang buku, tapi Buku juga pernah. konten aku itu hilang, guys. Ada di mana gitu foldernya, tuh jadinya nggak bisa diupload gitu. Ya udah, kita bikin konten lagi aja dengan tema yang berbeda. Kita mau ngegibah gitu ya. Ya waduh, jangan deh. Mungkin kalau sekarang lebih kayak kalau biasa itu kita bikin kalau podcast itu kan materinya berat-berat ya pasti. Iya. Tapi karena kebetulan ini juga suasananya seperti di kamar Studio gadis-gadis. kamarku. Seperti di kamar gadis-gadis. Betul. Biasanya kalau gadis-gadis ngumpul gitu di kamar, itu berarti yang diobrolin adalah Obrolan perempuan ya, gimana kalau nggak? Biasanya kalau perempuan ngobrol tuh soal drama Korea, terus Iya. soal kecantikan, ya perempuan idol, gosip, lambe turah ya Bu. lambe turah banget gitu. Tapi kita sekarang nih berusaha gosipnya itu yang lumayan berisi nih. Soalnya kita mau ngegibahin mau di Ada ya, tapi ya gosip yang lumayan berisi. Ya, itu. Aku tuh ngelihat postingan kalau mau di Ayunda itu udah nikah, Bun. Iya, dan itu ngagetin banget, sumpah. Nah, Aku itu ngeliat di, aku beneran nggak follow si Maudy Ayunda, justru follow ibunya. oh gitu. Aku follow ibunya kalau di Terus? Instagram karena kayak seneng aja gitu sama postingan ibunya. Iya, Waktu itu iya. follow semenjak si Maudy itu yang lulus itu loh. Oke. Nah, pas Maudy lulus itu juga kan heboh tuh ya. Udah cantik, lulus S1 S2 dari universitas ternama luar Iya. negeri ya kan. Nah, tapi waktu itu tuh lihat postingan di video Diano atau siapa Iya. gitu ya, terus si Maudy Ayunda pakai kebaya, dan pas gue klik itu ternyata beneran nikah ya nggak sih? Iya. Dan itu sebenarnya sih hari patah hati sedunia juga ya. Katanya hari patah hati nasional. Iya, mau di Ayunda. Tapi yang bikin kontroversinya tuh sebenarnya di kalimat kayak gini nih. Mau di Ayunda, orang yang secerdas itu ya di Indonesia, sepintar itu, banyak banget prestasi, cantik, serba bisa semuanya, multi talenta. Tapi yang ngedapetin malah orang luar negeri gitu. Oh Terus iya, putra iya. bangsa kemana gitu. Nah, banyak banget yang bilang kalau putra bangsa tuh carinya tuh yang IRT, yang ART, yang jago masak dan mau diajak susah gitu. Aku mantap banget loh bacain komentar netizen. Terus apa namanya? Tapi aku relate gitu karena kebanyakan emang cowok-cowok di Indonesia tuh kayak ngajakinnya yang nggak mau yang matre, apalagi kayak Jadi mungkin lebih gini ya, kesannya tuh kalau misalnya cewek yang milih misalnya cewek yang pemilih misalnya pengennya yang S1, pengennya yang gajinya UMR, pengennya yang udah punya rumah, dan kehidupannya sudah mapan, itu dianggap Mapan. matre ya nggak sih? Iya, matre. Padahal mungkin maksudnya kan bukan matre, tapi kita berpikir ke depan gimana caranya apa namanya, kita tuh hidupnya sekarang udah berdua, yang lo tanggung adalah 2 orang, jadi jangan sampai ya lo mau makan aja besoknya susah gitu loh, mau makan apa ya kan? Iya, makanya aku nggak tahu juga ini yang salah siapa ya, nggak ada yang salah ya, cuman uniknya ya putra bangsa Indonesia ini masih banyak yang kayak gitu, masih ya oknum ya, walaupun nggak semua ya, cowok-cowok yang mageran gitu, milihnya tuh cewek yang mau diajak susah, mau banget berjuang sama-sama dari nol. Bilangnya mah embel-embelnya ya, Iya. embel-embelnya. Embel-embelnya kayak gitu, padahal ya nggak salah sih ya. Cuman tuh, hello gini loh, mau di Ayunda itu. Aku juga kalau jadi mau di Ayunda pasti. Aku itu diserang sih aku. Ya realistis aja lah, banyak sih cowok yang kayak gitu. Aku posting itu di Instagram dan ada cowok-cowok yang kayak gitu gak terima sama statement itu. ART
lebih dicari sama putra bangsa gitu. Cowok Indonesia nyarinya yang bisa masak, jago masak. Kalau perempuan itu ya, perempuan itu juga ya berhak juga punya prestasi setinggi-tinggi itu. Dan karena di Indonesia biasanya cewek yang pendidikannya tinggi, punya banyak prestasi dan karirnya bagus, itu justru dibilangnya ini nanti gak laku, gak mau cowok yang cowok pada takut, iya, cowok pada sungkan gitu cowok pada kan. takut, pada sungkan karena takut Iya. kesaingan. Iya, mohon maaf. Gak ada juga dari kita yang berniat untuk menyaingi. Iya, emang gak sih? Kayak perempuan tuh gak gitu juga gitu loh. Siapa juga yang mau nyanyi laki-laki? Sebenarnya lebih ke ini sih ya. Kalau menurut gue kayak misalnya kalau lo udah berpasangan dalam artian lo memilih pasangan kan karena lo cinta sama dia gitu ya. Iya. Selain mapan, nggak mungkin lah orang. Kalau menurut gue pribadi sih gue nggak bisa yang namanya misalnya ada orang udah kaya banget, ganteng, segala bisa, Iya. semua udah mapan, terus tiba-tiba kita dipaksa sama dia tanpa cinta terus mau. Kayaknya nggak mau juga kayak gitu. Pasti kan tetap, maksudnya walaupun kayak misalnya kamu dijodoh-jodohkan sama orang kaya, kalau tidak ada timbul perasaan suka, sayang atau sek, tetap nggak mau gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pada akhirnya udah berkomitmen dalam sebuah hubungan, walaupun misalnya dari segi pendidikan si cowoknya lebih di bawah kita, dari segi penghasilan si cowoknya lebih di bawah Iya. kita, tapi kita tuh nggak akan ada kepikiran kita pengen nyaingin, nggak ada kepikiran kita pengen merendahkan, Iya, betul. nggak ada Betul banget. kepikiran kita pengen nyepelein. Justru maksudnya nggak ada pikiran kayak gitu, nggak ada pikiran-pikiran materialistis. Betul. Justru yang kepikiran cuma ya nggak kepikiran sih, lebih kayak ya udah pas ngejalaninnya sama-sama bantu, sama-sama saling bantu, saling membutuhkan, saling ya pokoknya kata salingan aja gitu loh, ya nggak sih? Iya, bukan berarti perempuannya maunya di atas dan mau mengontrol laki-laki gitu. Enggak gitu juga kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu sih kalau mungkin orang berbeda ya kan. Iya, walaupun tapi banyak loh cowok yang ngerasanya jangan dong nanti hak kita hilang, nanti cowok-cowok nggak bisa, nanti masa cowok-cowok di rumah aja gitu. Apa sih? Harusnya ya nggak gitu dong mikirnya, karena kan ya itu mungkin karena aku belum menikah ya. Kamu kan udah menikah nih, jadi for your FYI, FYI, anak TikTok banget gitu, FYI. Ini baru menikah gitu. Nggak baru banget sih ya, tapi baru sih karena belum setahun. Ya belum setahun, dan ya doakan semoga nanti tuh apa namanya proses lahirnya tuh lancar karena sedang mengandung baby. Alhamdulillah. Nah, kalau dari perspektifnya kamu nih gimana? Kalau udah menikah tuh sebenarnya komitmennya tuh gimana? Kan biasanya kalau pacaran kan ya udah sekedar ya aku cinta kamu gitu kan. Jadi ya udah. Terus Kalau menurut gue sih namanya nikah itu kita hidup sendiri aja, hidup kita banyak masalah. Nah ini kita hidupnya berdua, otomatis kayak masalah gue sama masalah lo digabungin jadi satu. Ngerti nggak? Iya. Yes. Jadi jadi wajar lah kalau banyak masalah. Kalau menurut aku pribadi ya. Pribadi kayak gitu. Terus kalau tadi yang masalah kayak apa namanya takut si suaminya disepelein atau apa gitu. Kalau menurut aku ya walaupun aku nggak begitu ya, maksudnya penghasilan suamiku tidak lebih sedikit daripada aku, tetap penghasilan suami yang utama lebih dibandingin aku, tapi memang dari awal pun nggak pernah kepikiran kayak gue kan lebih hebat dari lo, iya. so harus lebih sama gue. Nah ya kan kebetulan suami aku tuh kan pendiam, sedangkan aku lebih cerewet, lebih berisik, tapi maksudnya nggak ada niatan pengen ngontrol dia gitu kayak gitu. Kenapa kita bikin komitmen dasarnya cinta. Iya. Dan kalau orang cinta itu tidak ada tuh dia udah kepikiran pengen ngontrol, pengen menguasai, ingin menyepelekan, itu udah nggak ada gitu loh, Rin. Jadi kalau menurutku kayak aneh aja kalau misalnya ada orang atau misalnya laki-laki yang takut disepelein karena gajinya lebih rendah seperti itu, atau takut disaingin
ceweknya lebih pintar, S1, S2 gitu kan dibandingin laki-lakinya. Iya. Kalau menurut aku sih lebih kayak gitu. Terus kayak, dan sebelum nikah lo tahu gue gimana, tipe orang yang tidak mau kebebasannya direbut orang lain, ya nggak sih? Iya banget. Ya kan? Kalau Itu banget yang banget kenal guys. sama aku gitu ya, Aduh, tidak parah mau ya. kebebasannya direbut sama orang Iya, lain. iya. Tapi setelah menikah, ternyata bukan kebebasan kita yang direbut sama orang lain. Terus nggak ada yang namanya kebebasan milik kita sendiri bisa direbut sama orang lain, itu nggak akan, karena itu mutlak punya kita dan tidak akan bisa direbut orang lain. Tapi saat sudah menikah, pada akhirnya kita lebih bijaksana. Bijaksana dalam artian kita tahu kalau tanggung jawab kita bertambah. Nah, saat tanggung jawab kita bertambah itu, akhirnya kita lebih bijaksana untuk mengambil keputusan. Gue mau main nih ke sini. Oh, tapi resikonya gue di rumah masih punya kewajiban ini gitu. Kalaupun gue tetap mau main, it's okay, nggak masalah. Cuma kemungkinan nanti kalau pulang lebih jadi capek dan itu nggak kepegang. Oh ya udah deh, nggak pulang aja. Nah, itu bukan kebebasan kita direbut, itu secara sadar kita memutuskan itu secara sadar. Betul. Berarti itu kayak mengesampingkan ego ya, supaya lebih bijaksana iya sih, tadi. menurut gue gitu. Kita jadi lebih diajarin banyak, lebih berpikir bijaksana, memikirkan sebab dan akibat. Kemudian juga kita lebih dikasih memang kasih kesempatan kayak untuk lebih sabar, lebih kayak gitu-gitu. Tapi tidak ada yang namanya kebebasan direbut kamu gitu. Karena kebebasan itu mutlak milik kita dan nggak bisa direbut sama orang lain gitu. Iya betul. Aku tuh sempat tersirat mikir kayak gitu. Kalau nikah itu rata-rata budaya di Indonesia hak semua hal itu ada di suami. Ya walaupun ada dalam agama ya, agama aku nih, agama Islam itu memang disebutkan surganya suami atau ridho Allah kepada istri itu ada di tangan suami gitu. Tapi kan ya itu tadi ternyata ya terkadang semuanya bukan ridho tapi malah jadi ego suami ada di ego istri ada di suami lah. Intinya semuanya itu malah justru jadi jatuhnya ke ego. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dalam keluarga itu hak itu bukan diputus ya, bukan diputus. Tetap kita udah menikah tetap punya kebebasan, dan justru keputusan yang kita ambil biasanya lebih bijaksana karena itu tadi ya, justru bijaksana. Iya, karena sebenarnya gini, kan kita masuk ke step kehidupan yang selanjutnya. Kayak gini, waktu kita SD nih misalnya, sekolah kan dari pagi sampai zuhur, Iya. sampai siang ya, sampai jam 12. Kita sekolah cuma dari pagi sampai jam 12. Setelah jam 12, kita ada waktu tidur siang, kemudian main. Saat kita lulus SD, kemudian kita masuk ke kehidupan baru yaitu SMP. Iya. Kita nggak bisa tidur siang. Iya. Bukan hak tidur siang kita diambil, bukan. Tapi karena kalau sudah SMP sekolahnya itu sampai sore. Iya. Sampai jam 3 misalnya. Iya. Ya kan? Dan kita harus ikut itu karena itu step kehidupan selanjutnya. Karena kita udah SMP, ya harus seperti itu, memang harus seperti itu. Kemudian giliran SMA, ternyata kita pulangnya harus sampai jam 6 gitu misalnya, atau jam 5. Karena ada kegiatan ekstrakurikuler lagi. Otomatis hak bermainnya dipotong lagi. Iya. Tapi bukan kebebasan kita diambil, karena kita sudah masuk ke tahap kehidupan selanjutnya, yaitu sekolah SMA. Betul. Nah, sama mungkin saat menikah kayak gitu lah menurut gue pribadi. Kayak saat kita sendiri itu kan kehidupan kita seperti itu. Kita naik kelas nih sekarang kehidupan pernikahan, menikah. Nah, ada beberapa hal yang berubah saat kita hidup sendiri. Misalnya kalau hidup sendiri mah apa ya? Misal bangun tidur gak ada yang ngatur, gak ada rutinitas. Misalnya ya kalau kerja iya, tapi itu gak ada kepikiran aku hari ini punya suami nih gitu. Iya, nah itu bukan kebebasan kita direbut, Iya. tapi kita sudah sampai ke tahap kehidupan kita yang selanjutnya. Iya. Nah, tinggal kita kan memilihnya mau kamu masuk tahap kehidupan selanjutnya itu, atau mau masuk ke tahap kehidupan itu atau tidak, kan itu aja kan sebenarnya. Kalau menurut gue sih itu. Aku juga baru relate sama istilah tadi karena aku selama ini mikirnya gitu, masih nanti nikah nanti berarti kebebasan aku diambil. Ternyata memang harus ada kebesaran hati buat menerima fakta itu. Iya. Kalau justru
sebenarnya bukan hak kita yang dipotong. Kita semua tetap punya hak yang sama gitu. Hanya saja kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan akan masuk ke itu kehidupan kita selanjutnya ya Iya, kan? gibahnya bagus banget ya. Dari Maudy Ayunda tadi ya, aku soalnya kan ke-trigger banget masalah cowok-cowok Indonesia selalu mempermasalahkan skill domestik kita. Padahal perempuan juga, gimana perempuan mau maju nih? Ada ngaruhnya juga kalau cowok masih nanyain skill domestik kita terus, sedangkan prestasi kita yang lain itu yang segudang juga gak pernah dianggap gitu. Tapi gue gak bisa masak sih sumpah. Jadi tapi gue tuh suamiku tuh pernah bilang Sama siapa? jadi suamiku tuh pernah bilang kayak yang makanan kamu selama ini yang enak tuh cuma ayam geprek. Ayam geprek itu kan cara masaknya ya guys, cuma kita bikin ayam tepung. Setelah ayam tepung tuh kita bikin sambalnya tuh cuma bawang putih sama cabe setan. Iya. Jadi selama itu Terus geprek. Terus kata aku kayak, ya berarti selama ini aku masak makanan-makanan ini tuh nggak ada yang enak. Ya enggak. Walaupun dimakan tapi ya emang nggak enak. Jadi selama ini yang enak cuma yang geprek dan nggak dosa juga. Nggak dosa. Cuma maksudnya kan yang penting kita belajar aja. Nggak ada kewajiban harus bisa. Yang penting ya udah belajar. Dan kalaupun kayak gue ternyata emang nggak bisa ya udah mau diapain lagi ya kan? Iya. Warung banyak, tukang mie ayam, tukang bakso juga ada gitu. Dan kamu juga kerja, ada kesibukan yang justru produktifnya lebih lah. Maksud aku ya ibu rumah tangga itu bukan berarti profesi yang tidak profesional, justru profesional banget loh guys. Bahkan sebenarnya kan masak itu skill hidup ya, mau kita hidup sendiri atau berdua, tetap kita harus bisa yang namanya Masak, nyuci, itu kan skill bertahan hidup ya kan. Terus bukan berarti perempuan juga nggak punya prestasi. Mohon maaf nih cowok-cowok ya, jangan kalian menutup mata. Perempuan juga banyak yang berprestasi. Tapi tapi tergantung ya selera masing-masing. Mau nggak nerima cowok yang sukanya yang domestik doang atau yang justru mengapresiasi kayak prestasi kita gitu, cewek-cewek gitu. Karena yang waktu di Maudy Ayunda itu kontroversi antara cowok-cowok yang nggak suka sama cewek yang punya banyak prestasi dan tinggi karir. Padahal kan ya, mohon maaf itu primitif sekali sih. Nanti mohon maaf kalau di banned ya, nggak apa-apa lah, kalian komen aja kalau ada yang mau disampaikan atau diskusi di bawah pro dan kontranya, silahkan, boleh, bebas banget. Aku ini tahu merasa sedih banget setelah mendengar berita anaknya Pak Ridwan Kamil yang meninggal. Nggak tahu, belum ditemukan ya, itu sih sedihnya sih di situ, belum ditemukan juga itu mayatnya di ini. Kita mengucapkan juga belasungkawa kepada keluarga besar Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan semua keluarganya diberi ketabahan, kesabaran. Oke, jadi banget gue ngomongnya. enggak kan biasanya kalau orang kita kan mayoritas Islam ya, kita juga punya figur perempuan yang punya banyak prestasi dan karirnya tinggi. Siti Khadijah itu dulu dilamar oleh Rasulullah ya karena pebisnis ya, woman, banyak hartanya. Khadijah itu Jauh lah hartanya di atasnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad juga melamarnya menurut hadis yang beredar itu 40 unta yang ini, tapi tetap istilahnya kekayaannya jauh dibandingkan Siti Khadijah ya kan? Iya, itu aja. Maksudnya kekayaan Nabi Muhammad aja melamar Siti Khadijah aja 40 unta itu ya miliaran banget kalau dihitung sekarang ya. Apalagi Khadijah zaman itu kan. Dan gak mungkin Kayak sultan banget ya. sultannya zaman itu. Kalau perempuan sultan apa? Sultana, ya bun, bisa jadi itu sultana. Kasih domir ya, apa itu? Tamar muftah di Belanda kalau perempuan. Kalau nggak salah. Tapi itu gak mungkin perempuan bisa sekaya itu kalau dia nggak cerdas kan, kalau dia nggak pintar, kalau dia ya mana mikirin sih skill dapur doang kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa justru makin kesini malah semakin ada kemunduran gitu di peradaban Islam. Memang berat sih, tapi ya udahlah, gak usah bahas yang berat. Oke, jadi sampai sini dulu ya gibah kita kali ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, walaupun gibah kita tuh ya kayak gini aja, jelas. Mudah-mudahan anda yang menonton betah menonton dari menit awal sampai menit akhir. Iya nih, soalnya kita emang lagi gabut dan
bisa digosipin. Tapi kan siapa tahu bermanfaat ya buat info-infonya, terus motivasinya gitu. Nah, temen aku ini orang Citerep juga sama. Kebetulan rumahnya tuh cuma 15 menit aslinya kalau dari sini. Cuman kadang macetnya minta ampun ya. Insya Allah banget tuh macetnya. Dan kalian bisa banget follow Instagramnya beliau nih. Boleh. Beliau juga ngajar di salah satu sekolah di Kota Bogor. Nah, Bu Guru ini. Ibu Guru. Aku sekarang lagi ngobrol sama Bu Guru dong, Cigu. Oke, nama Instagram kamu apa? Nanti aku edit di sini. Anissa RMLSTR. Oke, kalian jangan lupa follow ya. Dan Double N. double N, double R. N. Oh, N. Anissa Arum. Anissa RMLSTR. Double. Oh, nanti aku catat di sini deh ya, gampang. Dan kalau kalian mau follow aku juga ada di sini namanya Harina_Fitri. Oke, kita tutup di sini dulu ya, Bun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi